warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Produksi Pertanian. Perkenalkan, nama saya Elvina Yasmina Fifah dan ada 3 teman saya, yaitu Muhammad Yunus Sorehuddin, Vicky Wahyu Firmansyah, dan Mega Alvina Inge Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang data produksi petani padi di Jawa Tengah pada tahun 1994 sampai 2008. Dilihat dari data ini menunjukkan produksi padi di Jawa Tengah pada tahun 1994 sampai 2008, di mana produksi padi paling tinggi pada tahun 2001. Sementara pada tahun 1998, saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, produksi padi di Jawa Tengah juga turut kena imbasnya. Menurun drastis dari 357.081,5 ton pada tahun 1997 menjadi 21,127,15 ton pada tahun 1998. Hal ini juga mungkin disebabkan karena pada tahun 1998 pemerintah menghapus subsidi pupuk, sehingga petani mengurangi penggunaan pupuk karena daya beli petani menurun. Dan produksi petani pun juga ikut menurun. Dilihat dari data luas lahan menunjukkan bahwa luas lahan padi di Jawa Tengah dari tahun 1994 sampai 2008 cenderung menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan sawah untuk dijadikan perumahan, sarana pendidikan, pertokoan, dan lain-lain. Hal ini berimbas terhadap produksi padi, karena apabila luas lahan padi terus berkurang, maka produksi padi semakin lama akan terus berkurang. Lalu dilihat dari benih padi. Dilihat dari data di atas, penggunaan benih padi oleh petani di Jawa Tengah juga mengalami fluktuasi. Tercatat, pada tahun 1994 merupakan penggunaan benih padi tertinggi di Jawa Tengah. Sementara, tahun 2005 merupakan angka terendah penggunaan benih padi di Jawa Tengah. Luas lahan pertanian yang berubah-ubah turut mempengaruhi fluktuasi penggunaan bibit padi, selain dari faktor produksi. Lalu dilihat dari tabel pupuk, itu kebijakan pemerintah tentang penghapusan subsidi pupuk pada akhir tahun 1998 menyebabkan kenaikan harga pupuk, sehingga petani mengurangi penggunaan pupuk. Hal tersebut dapat terlihat dari data di atas, di mana pada tahun 1994 sampai dengan 1998, sebelum kebijakan penghapusan subsidi pupuk, penggunaan pupuk oleh petani di Jawa Tengah masih tinggi, yaitu lebih dari 1 juta ton per tahun. Bahkan, pada tahun 1994 sampai 1996 mencapai lebih dari 1,5 juta ton. Namun, ketika kebijakan tersebut diberlakukan, pada petani di Jawa Tengah mulai mengurangi penggunaan pupuk, terutama urea. Hal ini dikarenakan harga pupuk naik lebih dari 2 kali lipat. Fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan keterkaitan antara faktor-faktor produksi dan capaian tingkat produksi yang dihasilkan, di mana faktor produksi sering disebut dengan istilah input dan jumlah produksi disebut dengan output. Dilihat dari tabel di atas, pada tahun 1994, fungsi produksi pada luas lahan adalah 13,82, benih padi 10,92, pupuk 14,26, dan produksi padi yang dihasilkan ada 15,86. Pada tahun 2008, luas lahan mencapai 13,81, benih padi 10,85, pupuk 13,90, dan produksi padi pada tahun 2008 ada 16,3 ton.
Uji normalitas interpretasi. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai sigma kurang dari 0,05 sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua variabel tergolong normal. Dua, uji linearitas interpretasi. Berdasarkan hasil linearitas ini, suatu hubungan regresi dinyatakan linier bila nilai linearity antara variabel independen dan variabel dependen adalah memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,05. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan variabel luas lahan dengan produksi padi, benih padi dengan produksi padi, dan pupuk dengan produksi padi memiliki nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak linier. Tiga, uji multikoliniaritas interpretasi. Hasil uji multikoliniaritas berdasarkan keputusan yang digunakan apabila nilai VIV kurang dari 10, maka variabel tersebut dinyatakan bebas multikoliniaritas. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan variabel luas lahan, benih padi, dan pupuk memiliki nilai VIV sebesar 1,251, 3,426, dan 3,70, di mana hasil tersebut lebih kecil daripada 10 sehingga bebas multikoliniaritas. 4. Uji heteroskedastisitas interpretasi. Suatu variabel dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai sigma lebih besar 0,05. Berdasarkan hasil analisa didapatkan masing-masing nilai signifikan pada variabel luas lahan, benih padi, dan pupuk sebesar 1,00, 1,000, dan 1,000, di mana nilai tersebut lebih besar 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut bebas heteroskedastisitas. Baik, di sini ada uji R-square. Berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,171 atau 17,1%. Artinya adalah bahwa variabel independen atau luas lahan, benih padi, dan pupuk mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu produksi padi, sebesar 17,1%. Sedangkan sisanya sebesar 72,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 17,1% menunjukkan bahwa model regresi ini layak. Dan yang selanjutnya yaitu uji F. Berdasarkan di sini ada tabel uji ANOVA, yaitu interpretasinya sebagai berikut. Berdasarkan dari hasil analisis, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 1,965 atau kurang dari 3,490, dan nilai signifikan sebesar 0,178 lebih besar dari 0,05 sehingga variabel luas lahan, benih padi, dan pupuk tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel produksi padi. Baik, yang terakhir yaitu ada uji T. Di sini interpretasinya sebagai berikut. Berdasarkan hasil dari analisis, diketahui bahwa nilai T hitung pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Variabel luas lahan yaitu sebesar 1,257 kurang dari 2,144 dan nilai signifikan sebesar 0,235 lebih besar dari 0,05.
Dan yang kedua yaitu ada variabel benih padi sebesar 0,044 atau lebih besar dari 2,144 dan nilai signifikan sebesar 0,965 yaitu lebih besar dari 0,05. Dan yang ketiga yaitu variabel pupuk sebesar 0,857 kurang dari 2,144 dan nilai signifikan sebesar 0,410 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel luas lahan, benih padi, dan pupuk tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel produksi padi. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh saudara saya yaitu Muhammad Yunus Solihuddin. Saya persilakan. Analisis fungsi produksi Cobb Douglas pada komoditas padi dengan persamaan produksi padi sama dengan konstanta ditambah beta 1 luas lahan ditambah beta 2 benih padi ditambah beta 3 pupuk. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka diperoleh model fungsi produksi Cobb Douglas sebagai berikut, di mana persamaannya produksi padi konstantanya berjumlah 52,548 ditambah min 2,560 luas lahan ditambah min 0,018 benih padi ditambah min 0,075 pupuk. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Apabila variabel independen luas lahan, benih padi, dan pupuk dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 52,548. Besarnya koefisien regresi variabel luas lahan sebesar min 2,560, artinya apabila luas lahan dinaikkan satu tingkat, maka tidak akan menambah jumlah output produksi secara signifikan, meskipun asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Besarnya koefisien regresi variabel benih padi dan variabel pupuk yang masing-masing min 0,018 dan min 0,075. Artinya apabila benih padi dan pupuk dinaikkan satu tingkat, maka tidak akan menambah jumlah output produksi secara signifikan, meskipun dengan asumsi variabel-variabel lain yang bersifat konstan. Elastisitas faktor input. Pengaruh input luas lahan, benih padi, dan pupuk terhadap output bersifat tidak elastis atau inelastis karena EI kurang dari 1. Hal ini menunjukkan peningkatan output relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan input tersebut. Artinya, penggunaan input sudah berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan atau decreasing return to scale, dan marginal produktivitas sudah mulai menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.